Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sumilir. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan, berjudul Akhir Tragis Kembang Desa. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Desa Gerlang terletak jauh dari kota, tersembunyi di antara ladang tebu yang membentang luas seperti karpet hijau tak berujung. Setiap keluarga di desa itu hidup dari hasil panen tebu. Setiap pagi, asap dapur mengepul dari rumah-rumah papan yang berdiri rapat. Suara ayam, teriakan anak-anak, dan dentang pisau memotong sayur di dapur menjadi irama khas kehidupan yang tidak pernah berubah. Di tengah keramaian yang sederhana itu, ada satu nama yang selalu disebut, Sari. Gadis 20 tahun itu dikenal semua orang, bukan karena keluarganya kaya atau memiliki jabatan, melainkan karena wajahnya. Wajah Sari memiliki sesuatu yang membuat orang berhenti bicara ketika dia lewat. Alisnya tebal dan hitam, matanya jernih seperti air sumur di musim hujan, dan senyumnya tidak dibuat-buat. Kulitnya sawo matang bersih, rambutnya selalu dikepang rapi. Ia tidak memakai bedak atau lipstik, tapi setiap lelaki, tua muda selalu menoleh 2 kali saat ia lewat. Sari bukan tipe yang suka menyendiri, tapi juga bukan gadis yang doyan menonjol. Ia ramah pada siapapun, tapi jaga jarak. Setiap pagi ia membantu ibunya berjualan di pasar. Ia membawa bakul berisi gorengan, tempe, dan sayur dari rumah, lalu meletakkannya di lapak kecil milik ibunya yang sudah tua. Setelah itu ia duduk diam di samping meja sambil membantu menakar cabai atau menata ikatan daun singkong. Tapi bukan jualannya yang membuat lapak itu ramai. Lelaki yang semula hanya beli seikat bawang tiba-tiba beli 3. Anak muda yang lewat pura-pura mencari sambal padahal hanya ingin menyapa. Gosip tentang kecantikannya sudah menyebar ke desa-desa sebelah. Ada yang bilang wajah Sari mirip artis sinetron. Ada juga yang menyebut ia keturunan darah biru, padahal orang tuanya hanya petani biasa. Di balik semua pujian itu, Sari merasa tidak nyaman. Ia tahu betul tiap kali berjalan ke pasar ada mata-mata yang tidak berhenti memperhatikannya. Kadang saat mencuci piring di sumur, ia merasa diawasi. Kadang saat menjemur pakaian, ia mendengar bisik-bisik yang langsung terdiam. Begitu ia menoleh, di antara semua lelaki yang pernah menggodanya, hanya satu yang bisa membuat Sari benar-benar tersenyum. Adit. Adit adalah pemuda desa berumur 22 tahun. Tubuhnya tinggi kurus. Kulitnya legam karena sering bekerja di bawah matahari. Ia tidak punya pekerjaan tetap. Kadang jadi kuli angkut tebu, kadang ikut proyek bangunan ke kota. Sepatunya hanya 1, motornya sering mogok. Tapi yang dimiliki Adit tidak bisa dibeli orang lain. Keberanian dan cinta yang tidak dibuat-buat. Hubungan mereka dijalin diam-diam, bukan karena malu tapi karena tahu banyak yang tidak suka. Banyak pemuda desa merasa Sari seharusnya jadi milik orang yang layak. Bukan si Adit yang kerjanya serabutan, tapi Sari tidak peduli. Adit juga tidak. Mereka biasa bertemu di pinggir sungai setelah pasar sepi atau di gubuk tua di ujung kebun tebu. Gubuk itu dulu tempat simpan alat panen tapi sudah lama kosong. Tempat itu jadi saksi janji-janji mereka yang sering diucapkan lirih sambil duduk di atas karung kosong. Malam itu, Sari duduk memeluk lutut di gubuk. Udara lembab dan berbau tebu. Adit datang membawa 2 bungkus nasi bungkus dari warung Bu Saminah. Ia menyerahkan 1 ke Sari, lalu duduk di sampingnya diam-diam membuka bungkus miliknya. Aku dapat kerja ngangkut di Blora minggu depan, Duk. Seminggu doang, tapi bayarannya lumayan. Sari hanya mengangguk, membuka bungkus nasinya tapi tak langsung makan. Kapan kamu ke bapakku, Neng? Tanyanya tiba-tiba tanpa menoleh. Adit menarik nafas panjang. Sabar yo Neng, abis panen ini aku langsung ke rumahmu. Aku gak peduli cuman bisa kasih mahar seperangkat alat sholat. Yang penting kamu jadi bujuku. Sari diam lama, lalu tanpa menatap Adit, ia berkata pelan. Aku gak butuh mas permata Kang. Cukup kamu ada di sampingku. Tapi aku takut banyak yang ngomongin aku. Di
Di pasar, di belakang rumah, di mana-mana. Adit meletakkan nasi bungkusnya lalu memegang tangan Sari. Orang cuma bisa ngomong, Neng, tapi hidup kita milik kita. Selama kamu masih mau sama aku kan kemana-mana. Sari menunduk, menggenggam tangan Adit lebih erat. Hanya itu yang bisa ia pegang saat semua orang mulai mengusiknya. Keesokan harinya, Sari kembali ke pasar, tapi tatapan orang terasa berbeda. Seolah-olah semua tahu sesuatu yang belum ia dengar. Dua ibu-ibu tetangga duduk di lapak sebelah, berbicara setengah berbisik tapi cukup keras untuk didengar. Cantik-cantik tapi sayang, iya harusnya bisa bapak yang mapan, bukannya malah sama si Adit itu. Sari pura-pura mencari dagangan, tapi jantungnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia tahu bisik-bisik itu sudah makin berani, bukan hanya dari pemuda-pemuda desa yang iri pada Adit, tapi dari ibu-ibu yang dulu memuji kecantikannya. Malam harinya saat hendak tidur, ibunya masuk ke kamar membawa segelas air. "Kamu beneran serius sama Adit?" tanyanya pelan. Sari mengangguk. "Iya bro, dia kerja apa?" "Macem-macem, yang penting halal." Ibunya menghela nafas. "Ibu gak mau melarang, tapi kamu tahu sendiri ya, orang ngomongnya udah aneh-aneh. Ibu cuma takut kamu disakiti orang." Sari menunduk. "Adit orang baik." "Iya, tapi dunia ini nggak semuanya baik." Tak ada yang dibalas Sari malam itu. Ia hanya memejamkan mata, meski matanya belum ingin tidur. Beberapa hari kemudian, Adit datang terlambat ke pasar. Ia menunggu Sari pulang, lalu mengajaknya bicara sebentar di balik warung. Tatapannya tegang, seolah menyimpan sesuatu. "Kemarin, aku dengar dari Mang Oyo, katanya ada orang kaya dari kota yang datang ke desa," kata Adit pelan. "Dia nanya-nanya soal kamu." Sari menatap Adit dengan dahi mengernyit. "Siapa?" "Belum tahu, tapi katanya tua, bawa mobil besar dan katanya punya lahan tebu banyak." Sari tidak menjawab. Sari menarik selimut lebih tinggi, tapi tetap tak bisa lelap. Ia mencoba tidak memikirkan bisikan di pasar, sorot mata tetangga, atau pertanyaan ibunya tadi. Tapi semua itu terus berputar-putar di kepalanya. Keesokan harinya, Adit datang lebih awal dari biasanya. Bajunya basah oleh keringat, tangannya hitam oleh debu, dan wajahnya tampak lebih lelah. Ia berdiri di depan warung Ibu Sari, lalu memberi isyarat kecil saat melihat Sari sedang menata tomat. Tanpa banyak bicara, Sari mengangguk. Mereka bertemu beberapa jam kemudian saat matahari mulai turun di ujung kebun tebu. Di dekat gubuk tua yang sudah berlumut, Adit duduk di atas karung goni. Ia membuka botol air dari tas lusuhnya dan menawarkannya pada Sari. Gadis itu menolak pelan lalu duduk di sebelahnya. Tidaklah suara selama beberapa menit, hanya bunyi angin menerpa daun tebu yang kering. "Aku nambah kerjaan lagi," kata Adit akhirnya. "Sekarang ikut angkut bahan bangunan di proyek yang baru buka. Bayarannya nggak besar, tapi tiap hari ada." Sari mengangguk. "Capek ya?" Adit tertawa kecil. "Capek banget, tapi lumayan lah bisa nabung. Aku serius mau ke rumah Munduk. Minta kamu langsung, biar orang-orang nggak usah ngomong macam-macam lagi." Sari menatap ke depan, ke arah pohon sengon yang berdiri di balik kebun tebu. "Orang ngomong terus, Kang. Ada aja yang diomongin. Aku jalan ke pasar ditanyain. Ada yang bilang aku ngincer kamu karena gak punya pilihan. Ada juga yang bilang aku harusnya cari orang yang mapan. Gak sedikit yang ngomong kamu gak cocok buat aku." Adit menoleh pelan. "Dan kamu? Percaya?" "Aku percaya kamu," jawab Sari tanpa ragu. "Tapi mulut lebih tajam dari pisau." Adit mengusap tengkuknya. "Aku tahu, tapi kita harus tahan, Sar. Aku gak punya apa-apa selain niat. Tapi kalau kamu masih mau sama aku akan usaha mati-matian." Sari tersenyum tipis. "Aku gak pernah mikir kamu kurang. Tapi hidup di desa ini gak cuma soal kita berdua." Sejak hari itu, Adit makin jarang terlihat. Ia keluar pagi-pagi sebelum ayam berkokok dan pulang saat langit sudah gelap. Di pasar gosip makin menjadi.
Dua pemuda yang biasa nongkrong di dekat lapak Sari kini sering melempar sindiran keras. Salah satunya Bowo bahkan pernah nyeletuk sambil tertawa. "Sayang banget bunga desa, jatuhnya ke pemuda kebon." Sari diam saja, tapi ibunya mulai khawatir. Ia melihat anaknya makin murung, kadang tidak selera makan, kadang terlihat melamun di halaman. Ibu Sari sempat menyarankan agar Sari tidak lagi bertemu dengan Adit, setidaknya sampai keadaan tenang. Tapi Sari menolak. Ia tidak ingin menyerah hanya karena mulut orang. Suatu sore, Adit kembali mengajak Sari ke gubuk. Ia membawa sehelai kain batik yang dibungkus rapi. "Ini buat kamu," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. "Batik dari ibuku," katanya, "kalau kamu jadi pakai ini waktu lamaran nanti." Sari menerima kain itu dengan dua tangan. Ia membuka lipatannya pelan dan membelainya. Motifnya sederhana, warnanya gelap, tapi kain itu terasa hangat di tangannya. "Aku belum cerita ke ibuku," ujar Sari pelan. "Gak apa-apa, yang penting kamu yakin dulu. Sisanya pelan-pelan aja. Kalau nanti semuanya gak jadi, kamu bakal nyalahin aku." Adit menoleh cepat. "Gak akan pernah." Malam itu, Sari kembali ke rumah membawa kain batik yang ia sembunyikan di bawah pakaian. Ia tidak ingin ibunya tahu dulu, tapi entah kenapa malam itu ia kembali merasa tidak nyaman. Suara dari kebun terdengar seperti bisikan. Angin yang bertiup melewati sela pohon terdengar seperti langkah kaki. Ia mencoba tidur, tapi perasaan gelisah tak hilang. Ia merasa seperti ada yang mengamati dari kejauhan. Tidak jelas siapa atau dari mana, tapi perasaan itu nyata. Di tempat lain, pemuda desa mulai menunjukkan sikap yang lebih terang. Bowo dan dua kawannya mulai menyebar gosip bahwa Adit sebenarnya hanya memanfaatkan Sari. Katanya, Adit ingin cepat menikah supaya hidupnya ditanggung. Mereka menyebut Adit sebagai pemuda nyari untung. Beberapa ibu-ibu di pasar mulai menimpali gosip itu. "Cantik-cantik kok milih hidup susah," kata mereka sambil menggeleng. Sari tetap ke pasar tiap hari, tapi senyumannya mulai berkurang. Beberapa langganan mulai menjauh. Ada yang diam-diam menatapnya dari ujung larung pasar lalu cepat-cepat membuang muka. Ibu Sari tidak lagi banyak bertanya, tapi dari raut wajahnya ia mulai mengerti anaknya sedang menahan banyak hal. 2 hari kemudian, Adit datang ke warung saat Sari sedang sendiri. Wajahnya lebih kusut dari biasanya. Ia duduk tanpa bicara, hanya menyeruput air kelapa yang sudah tidak dingin. "Aku dengar orang-orang makin parah ngomongin kita," katanya akhirnya. Sari tidak menjawab. "Aku tahu kamu mulai mikir ulang." Lanjutnya, "Kalau kamu mau mundur, aku ngerti." Sari menatap wajah Adit. "Aku gak akan mundur, tapi aku juga gak bisa pura-pura gak capek." Adit menggigit bibir bawahnya. "Kita bisa pergi nanti. Kalau kamu mau." "Pergi kemana?" "Kemana aja yang penting gak di sini." Sari menunduk. "Ibu pasti gak setuju." "Aku cuma mau kamu tenang, nggak harus sekarang. Tapi kalau suatu saat kamu ngerasa semua ini terlalu berat, kabarin aku. Aku siap." Ucapan itu tidak langsung dijawab. Serius niat Adit tulus. Tapi yang mengganggu bukan hanya orang-orang di sekeliling mereka, melainkan rasa takut di dalam dirinya sendiri. Rasa takut kalau semua ini tidak akan cukup. Rasa takut kalau ia harus memilih antara cinta dan ketenangan hidup. Malam harinya, Sari kembali duduk di halaman belakang rumah. Udara malam tidak terlalu dingin, tapi bulu kuduknya berdiri. Sari akhirnya bangkit perlahan dan menutup pintu dapur yang sejak tadi terbuka sedikit. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya memastikan kunci pintu terkunci dan lampu dimatikan sebelum masuk kamar. Malam itu ia tidur dengan selimut menutupi kepala, meski rasa kantuk tak kunjung datang. Keesokan harinya, desa tampak lebih ramai dari biasanya. Di ujung jalan utama, mobil hitam besar terparkir di bawah pohon termbesi. Beberapa anak kecil berlari-lari sambil menunjuk mobil itu, dan orang-orang dewasa hanya melirik cepat sebelum kembali menunduk. Mereka tahu siapa pemilik mobil itu. Juragan Wiro, orang kaya pemilik kebun tebu, kembali datang ke desa untuk mengawasi panen.
Tidak ada yang berani menyambutnya secara langsung. Tapi semua sadar kehadirannya membawa suasana baru. Suasana yang membuat orang bicara lebih pelan dan langkah kaki lebih hati-hati. Juragan Wiro dikenal keras dan suka mengatur. Lelaki berumur lebih dari 50 tahun itu punya suara berat dan tatapan yang sulit dibantah. Ia tidak segan membentak mandor jika ada satu baris tebu yang terlambat dipanen. Ia tidak peduli anak buahnya capek atau lapar. Baginya, kebun harus menghasilkan uang, dan siapapun yang menghambatnya layak disingkirkan. Hari itu saat matahari tepat di atas kepala, Juragan Wiro berdiri di pinggir kebun mengenakan topi lebar dan baju lengan panjang. Ia mengawasi barisan pekerja yang sedang menebas batang tebu dengan arit panjang. Debu dan serpihan daun berterbangan di udara. Beberapa pekerja menyapanya dengan anggukan kecil, tapi tidak ada yang berani terlalu dekat. Di tengah kesibukan itu, muncul Sari membawa nampan berisi teko dan beberapa cangkir. Ia dalam piankan terambai kopi untuk para pekerja. Seperti biasa, keringat membasahi pelipisnya dan rambutnya digulung rapi di balik kain. Ia berjalan pelan di antara batang tebu dan menyerahkan kopi pada salah satu mandor. Saat itulah, mata Juragan Wiro pertama kali tertuju padanya. Wajah lelaki itu berubah. Pandangannya tidak berkedip. Ia mengamati Sari dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tatapannya tidak seperti orang yang melihat pekerja, tapi seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang ingin dimilikinya. Sari merasa tatapan itu menusuk dan tanpa banyak bicara, ia buru-buru menyerahkan sisa kopi lalu pergi. Setelah Sari menghilang di antara tebu, Juragan Wiro memanggil salah satu orang kepercayaannya, seorang lelaki bertubuh besar bernama Kardi. "Itu tadi siapa?" tanya Juragan Wiro singkat. "Anaknya Bu Mina yang jualan di pasar, namanya Sari," jawab Kardi cepat. "Cari tahu semua tentang dia. Siapa pacarnya, tinggal di mana, kebiasaannya apa." Kardi mengangguk dan segera beranjak. Sejak hari itu, suasana desa mulai berubah. Sari merasa semakin banyak orang memperhatikannya. Tapi bukan karena kekaguman seperti dulu. Tatapan mereka sekarang lebih seperti campuran rasa ingin tahu dan kasihan. Ibu-ibu di pasar mulai berbisik ketika Sari lewat. Ada yang sekedar menatap, ada yang sengaja menunduk dan pura-pura sibuk. Sari tidak langsung paham apa yang sedang terjadi. Tapi rasa tidak nyaman itu muncul lagi. Perasaan seperti ada yang terus membuntuti dari belakang. Bahkan ketika ia sendirian di rumah atau di kebun kecil belakang rumahnya. 2 hari setelah itu, Adit datang lagi ke warung. Wajahnya terlihat marah. "Kamu tahu nggak sekarang siapa yang sering nanya-nanya soal kamu?" katanya langsung. Sari menggeleng pelan. "Juragan Wiro. Dia suruh anak buahnya cari tahu semua tentang kamu. Katanya kamu bikin dia tertarik." Sari terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasa. "Aku dengar dari Mandor Daman. Dia dengar sendiri waktu juragan ngobrol sama orang-orangnya," lanjut Adit. Sari mengalihkan pandangan ke meja jualan. Tangannya bergetar kecil saat merapikan ikatan kangkung. "Orang-orang udah mulai ngomongin," kata Adit lagi, lebih pelan. "Ada yang bilang kamu beruntung bisa dapat orang kaya. Ada yang bilang kamu sebaiknya nurut aja." "Aku nggak peduli mereka ngomong apa," saut Sari. "Tapi aku takut, Kang. Kalau orang itu beneran gangguin aku nggak tahu harus ngapain." Adit menatap Sari dalam-dalam. "Aku bakal jagain kamu, tapi kamu juga harus siap. Ini bisa jadi urusan besar." Beberapa hari berikutnya, Kardi mulai terlihat mondar-mandir di sekitar rumah Sari. Kadang ia pura-pura lewat, kadang berhenti sebentar di warung tetangga. Warga mulai sadar kehadirannya bukan kebetulan. Ibu-ibu di pasar sudah tidak setengah-setengah lagi. Mereka mulai mendekati Ibu Sari, menawarkan nasihat tentang masa depan anaknya. "Bu Mina, kalau Juragan Wiro serius ya terima aja. Masa depan anak bisa enak, hidup nggak perlu susah. Terus apa salahnya jadi istri orang kaya? Toh dia mau tanggung semua kebutuhan." Ibu Sari hanya tersenyum tipis. Ia tahu apa yang dimaksud orang-orang itu, tapi dalam hati ia tidak tenang. Ia mulai memperhatikan gelagat anaknya setiap malam. Sari jadi lebih pendiam, jarang tertawa, dan sering duduk di sendirian di belakang rumah tanpa suara. Satu malam ketika Sari kembali duduk di tempat biasa, angin dari arah kebun terasa lebih dingin dari biasanya. Daun pisang di dekat pagar belakang berderak keras meski angin tidak kencang. Ia menatap gelapnya kebun dengan wajah tegang.
Ia mendengar lagi suara itu, seperti langkah kaki berat dan pelan di antara batang-batang tebu. Ia tidak berani bergerak, hanya menahan napas sambil memperhatikan sekeliling. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya suara angin dan sesekali burung malam. Ia kembali masuk ke rumah tanpa sepatah kata. Beberapa tetangga mulai menghindar. Ibu-ibu yang biasanya suka mengobrol di depan warung mendadak sibuk sendiri. Sari tahu, perubahan itu bukan karena ia salah bicara, tapi karena satu nama, Juragan Wiro. Di dalam rumah, suasana pun berubah. Ayah Sari yang biasanya tenang, jadi lebih banyak termenung. Ibunya sering mondar-mandir di dapur tanpa tujuan jelas. Malam-malam mereka lebih sunyi dan percakapan yang biasanya ringan mulai diisi dengan gumaman pendek yang tidak tuntas. Sari merasakan semua itu. Meskipun tidak ada yang mengatakannya langsung, ia tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Sore itu langit mulai mendung. Angin bertiup pelan membawa aroma tebu dan tanah basah. Di depan rumah terdengar suara motor berhenti. 2 orang lelaki turun dari kendaraan. Kardi, salah satu orang kepercayaan Juragan Wiro, mengetuk pintu rumah Sari tanpa ragu. Ia memakai kemeja gelap dan celana panjang bersih. Berbeda dari biasanya, di belakangnya berdiri lelaki lebih muda membawa map besar di tangan. Ayah Sari membuka pintu dengan ragu. Wajahnya tegang, tapi ia tetap mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu. Ibu Sari mengikuti dari dapur sambil mengelap tangan dengan celemek. Tak lama kemudian keduanya duduk berhadapan dengan Kardi dan rekannya. Sari mendengar suara kursi bergeser dari dalam kamar. Kardi membuka pembicaraan tanpa basa-basi. "Kami diutus langsung oleh Juragan Wiro," ucapnya dengan nada tegas. "Beliau punya maksud baik. Beliau ingin mengambil Sari sebagai istri keduanya." Ayah Sari menelan ludah. "Maksudnya?" "Kami datang membawa niat serius. Kalau keluarga setuju, Juragan akan sediakan rumah baru untuk kalian di pinggir desa dekat jalan besar. Beliau juga akan hibahkan 2 petak sawah. Semua kebutuhan keluarga akan ditanggung, termasuk biaya hidup bulanan." Ibu Sari hanya menunduk. Suara napasnya terdengar pelan namun berat. Di ruang sempit itu, suasana mendadak dingin. "Kami paham ini mendadak, tapi Juragan tidak suka berlarut-larut. Beliau tidak terbiasa ditolak," lanjut Kardi sambil menatap lurus. Ayah Sari menarik napas panjang, lalu melirik istrinya yang masih terdiam. "Kami perlu waktu untuk bicara dulu," katanya hati-hati. Kardi mengangguk sekali. "Kami tunggu sampai sore besok. Tapi kami berharap ini tidak perlu dipersulit. Juragan orang baik. Kalau kalian terima tawarannya, hidup kalian akan berubah." Dari dalam kamar, Sari mendengar jelas setiap kata. Ia berdiri di balik pintu kayu yang tidak sepenuhnya tertutup. Wajahnya memujat, jantungnya berdegup keras. Ia tidak percaya ucapan Kardi, tapi ia juga tidak terkejut. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Beberapa menit setelah Kardi dan rekannya pergi, Sari keluar dari kamar. Ia tidak menatap siapapun, langsung menuju ruang depan dan duduk di kursi kecil di dekat pintu. Ayah dan ibunya terdiam. "Aku dengar semua," katanya pelan, tapi nadanya tegas. Ibu Sari hendak bicara, tapi Sari memotong. "Kenapa nggak ada yang bilang dari kemarin? Kenapa semua diam?" Sari bersandar ke kursi. "Kami bingung. Tawaran mereka terlalu besar buat kami tolak begitu aja. Rumah, sawah, uang, semua itu bisa dibeli. Tapi harga diri enggak," ucap Sari. "Aku bukan barang dagangan." Ibu Sari akhirnya bicara, suaranya bergetar. "Kamu cuma mikir buat masa depan kamu. Hidup kita nggak mudah, Sari. Kalau kamu ikut Juragan, kamu bisa hidup enak. Nggak perlu kerja berat tiap hari. Aku lebih pilih hidup susah daripada jadi istri orang yang maksa," jawab Sari. "Aku udah punya calon. Aku bukan milik siapapun." Saat itu suara dari luar terdengar. Tetangga sebelah rupanya sedang duduk-duduk di serambi. Mereka pasti mendengar. Sari berdiri membuka pintu dan melangkah keluar rumah. "Kalau memang kalian mau tahu jawabanku," katanya keras ke arah 2 lelaki dari tadi yang duduk di ujung pagar, "bilang sama Juragan Wiro, aku nggak tertarik sama uangnya. Aku nggak jual diri buat sawah atau rumah. Aku bukan perempuan yang bisa dibeli." Kedua tetangga itu hanya tertunduk. Salah satunya buru-buru masuk ke rumah. Yang satu lagi menatap Sari sejenak lalu menunduk, tanpa kata. Sore itu desas-desus menyebar lebih cepat dari biasanya.
Warga mulai berkumpul di pojok pasar, di warung kopi, dan di gang belakang rumah. Semua membicarakan keberanian Sari menolak langsung tawaran juragan. Ada yang memuji, tapi banyak juga yang menganggap ia bodoh. Siapa sih dia? Cantik doang tapi sombong. Dikasih rejeki malah ditolak. Dasar perempuan gak tahu diri. Kalau saya jadi ibunya udah saya dorong buat terima. Hidup enak itu gak datang 2 kali. Gosip itu sampai ke telinga Adit. Ia datang malam harinya. Wajahnya gelisah. Sari duduk di halaman belakang masih dengan baju yang sama sejak siang. "Aku dengar kamu nolak juragan langsung," kata Adit sambil duduk di sebelahnya. Sari mengangguk. "Aku nggak tahan dengar mereka ngomong begitu. Seolah-olah aku nggak punya pilihan." Adit menatap tanah. "Sekarang kita benar-benar harus hati-hati." "Aku nggak takut, Kang. Yang aku takut orang tuaku mulai goyah." Adit tidak membalas. Ia hanya memegang tangan Sari sebentar lalu bangkit. "Kalau kamu butuh aku, kabari. Aku bakal datang." Setelah Adit pergi, Sari tetap duduk sendirian. Keesokan harinya, suasana desa mulai berubah dari biasanya. Ada desas-desus bahwa Juragan Wiro akan datang langsung. Warga membicarakannya di warung kopi, di pasar, bahkan di gang belakang rumah. Tak ada yang berani menyebutnya dengan suara keras. Tapi semua tahu maksudnya, sama. Juragan ingin menyelesaikan urusan yang belum selesai. Orang-orang mulai menindai arah rumah Sari. Setiap kali mereka lewat, suara orang berbicara mendadak hilang ketika Sari muncul di keramaian. Pagi itu Sari tetap ke pasar seperti biasa. Ia menata sayur di lapak ibunya, membersihkan sisa tanah di ikatan bayam, dan menyusun cabai rawit dengan tangan yang sudah hafal letaknya. Tapi kali ini tak ada senyum yang menghampiri. Para pelanggan lama hanya beli cepat-cepatan lalu pergi. Ibu-ibu sesama pedagang memilih diam atau sekedar menyapa dengan anggukan. Tak ada yang berani banyak bicara, seolah takut terlibat. Menjelang sore, Sari dan ibunya baru saja selesai membereskan dagangan ketika suara deru mobil terdengar dari arah jalan utama desa. Debu naik ke udara. Mobil hitam besar berhenti tepat di depan rumah mereka. Pintu terbuka dan keluar sosok yang sudah dikenal semua warga. Juragan Wiro. Tubuhnya tegap meski sudah tua. Wajahnya keras dan sorot matanya tidak pernah menunduk. Ia mengenakan baju lengan panjang warna gelap. Kancing atasnya dibuka dan jam besar melingkar di pergelangan tangan. Warga mulai keluar dari rumah. Awalnya hanya beberapa orang, lalu makin banyak yang berdiri di pinggir jalan. Pura-pura menyapu atau duduk di kursi bambu. Tak satu pun dari mereka bicara. Tapi semua memperhatikan arah rumah Sari. Juragan Wiro tidak menunggu undangan. Ia langsung masuk ke pekarangan rumah Sari. Diikuti 2 orang anak buahnya. Ayah dan ibu Sari yang sedang di dapur segera keluar dengan wajah panik. Sari sendiri berdiri di ambang pintu, melihat dengan mata lebar. Tanpa basa-basi, Juragan Wiro bicara dengan suara lantang yang bisa didengar tetangga sekitar. "Saya datang sendiri hari ini, biar nggak ada yang bilang saya nggak serius," katanya sambil menatap Sari. Suasana di luar makin ramai. Warga berkumpul, perlahan berdiri di depan pagar tetangga. Pura-pura menonton, tapi telinganya mengarah ke satu titik. Juragan melanjutkan, "Sari, kamu gadis pintar, cantik, semua orang tahu. Saya datang menawarkan kamu hidup yang layak. Rumah baru, sawah, uang bulanan. Kamu nggak perlu lagi kerja di pasar yang bau. Kamu tinggal ikut saya jadi istri kedua saya. Kamu dan keluargamu hidup enak. Itu yang semua orang mau, bukan?" Ayah Sari menelan ludah, berdiri kaku di samping istrinya yang sudah pucat. Tidak ada yang bicara. Semua pandangan tertuju ke Sari, yang masih berdiri di ambang pintu. Sari melangkah pelan ke depan, berdiri tepat di halaman rumah. Wajahnya tidak gentar. Meski suaranya sempat tercekat, ia melihat sekilas ke arah para tetangga yang bergerumun. Beberapa menunduk, beberapa pura-pura tidak melihat. Lalu suaranya keluar jelas dan tidak goyah. "Saya nggak butuh rumah, nggak butuh sawah, nggak butuh uang. Saya nggak mau jadi istri kedua. Saya juga nggak mau jadi mainan siapapun. Saya bukan barang, saya punya harga diri." Wajah Juragan Wiro berubah. Matanya menyipit,
Mulutnya ematuk kencang. "Kamu menolak saya?" Suaranya naik. "Saya menolak," jawab Sari tegas. "Saya lebih baik makan singkong seumur hidup daripada hidup enak tapi kehilangan diri saya sendiri." Orang-orang yang menonton terdiam. Suara angin di antara batang tebu terdengar lebih keras dari biasanya. Seekor ayam melenguh dari balik pagar, lalu diam lagi. Beberapa ibu-ibu saling pandang, lalu buru-buru masuk ke rumah. Juragan Wiro maju satu langkah. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu pikir hidup bisa kamu atur sendiri?" Sari menatap lurus ke arah lelaki itu. "Saya nggak tahu, Juragan. Mau kamu siapa, kamu tetap gak punya hak atas hidup saya." Wajah Juragan Wiro merah. Ia menarik napas panjang, lalu tertawa pedih dingin. "Kalau kamu gak bisa saya miliki, maka gak ada laki-laki lain yang boleh miliki kamu juga," katanya pelan tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Setelah itu ia berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Pintu dibanting keras, debu naik tinggi ke udara. Mobil hitam itu melaju meninggalkan suara mesin kasar yang menggema di jalan sempit desa. Warga yang semula diam di pinggir rumah langsung bubar tanpa sepatah kata. Beberapa bergegas masuk, yang lain hanya berdiri mematung, tak tahu harus berkata apa. Di dalam rumah, Sari masih duduk di lantai. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meskipun angin sore terus bertiup dari arah kebun. Suasana rumah mendadak seperti hampa. Ayahnya berjalan pelan ke dapur. Ibunya duduk bersandar di dinding dengan mata kosong. Tak ada suara, tak ada yang bertanya, tak ada yang bicara tentang apa yang baru saja terjadi di halaman rumah mereka. Keesokan harinya, Adit datang terburu-buru ke warung Bu Min. Wajahnya gelap, napasnya berat dan telapak tangannya gemetar. Ia menarik kursi, duduk sebentar lalu berkata dengan nada marah, "Aku dipecat." Sari menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengikat kangkung. "Kenapa?" "Mandur cuma bilang aku disuruh berhenti tanpa alasan. Waktu tanya dia nggak jawab, cuma bilang, 'Perintah atas.'" Sari tidak kaget dan menduga apa yang terjadi. Adit mengangguk. Ini ulah dia. Beberapa hari setelah kejadian di halaman rumah itu, perlahan semua hal terasa lebih sempit. Orang-orang tidak lagi menyapa Adit. Teman-teman kerjanya menghindar saat berpapasan. Warung yang biasanya memberinya makan utang, kini menolak dengan senyum kaku. Malam hari saat ia pulang dari kota atau mencari kerja serabutan, selalu saja ada yang mengikuti. Dua pemuda dari desa sebelah pernah menghadangnya di jalan kecil dekat jembatan tua. Mereka tidak banyak bicara. Satu menunjuk perut, yang lain menendang kakinya dari belakang. Adit jatuh, tapi mereka pergi begitu saja setelahnya. Luka itu tidak parah, tapi pesan yang disampaikan sangat jelas. Jangan macam-macam. Sari mulai sering mendengar suara langkah kaki di luar rumah saat malam. Suara itu pelan, berjarak, dan berhenti tiba-tiba. Lampu teras rumah beberapa kali padam sendiri. Kadang pintu pagar terbuka sedikit saat pagi, padahal malamnya sudah dikunci. Ibunya mencoba menenangkan, bilang mungkin cuma angin atau anak kecil iseng. Tapi hati Sari sudah terbaca bahwa semua itu bukanlah kebetulan. Tapi Sari tahu, tidak ada anak kecil yang main pukul 1 malam di tengah jalan yang sunyi. Orang tuanya mulai tampak lebih cemas dari biasanya. Ayahnya sering duduk di kursi depan rumah, merokok dalam diam. Ibunya bangun lebih pagi, menatap halaman seperti mencari sesuatu yang hilang. Tidak ada yang diucapkan. Tapi semua tahu bahwa situasi sudah tidak aman. Warga desa mulai terbagi. Beberapa merasa kasihan, tapi lebih banyak yang memilih diam. Tak ada yang ingin ikut campur urusan orang kaya. Mereka menunduk saat bertemu Sari. Cepat-cepat berganti topik jika Adit disebut. Ada juga yang terang-terangan menjauh, takut dianggap memihak. Sari hanya bisa diam menerima. Tidak ada tempat untuk mengadu. Suatu sore saat matahari mulai redup, Adit datang lagi. Kali ini ia duduk lama di gubuk tua mereka di ujung kebun tebu. Sari datang menyusul membawa 2 bungkus nasi. Mereka makan pelan-pelan, tidak banyak bicara. Setelah habis, Adit membuka suara. "Kita harus pergi."
Sari menatapnya. Aku udah cari tahu. Ada bus keluar kota tiap malam dari terminal kecil di perbatasan. Aku masih punya uang cukup buat ongkos dan sewa tempat beberapa hari. Sari menunduk. Kalau kita pergi, ibu dan bapakku gimana? Kalau kita tetap di sini, kamu bisa celaka. Aku juga. Sari menggenggam ujung rok yang duduk di pahanya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku takut. Adit mengangguk. Aku juga. Malam itu keputusan diambil. Mereka sepakat akan pergi diam-diam. Adit akan siapkan pakaian dan uang. Sementara Sari mencuri waktu untuk membawa barang seperlunya. Mereka akan bertemu 2 hari lagi di gubuk tua itu, saat malam sudah larut. Tidak boleh ada yang tahu. Tidak ada pamit, tidak ada pesan. Hanya pergi. Namun 2 hari menjelang keberangkatan, suasana menjadi semakin berat. Sari merasa langkahnya diawasi setiap kali keluar rumah. Di pasar, seorang lelaki asing terlihat berdiri di sudut dan memperhatikannya lama. Saat ia menoleh, orang itu pura-pura membaca koran lusuh. Malamnya, suara bisikan terdengar jelas dari balik jendela. Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar, pelan dan berulang. Sari. Suara itu menyeret, seolah berasal dari dasar tenggorokan. Ia bangun dan membuka jendela perlahan. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya bayangan pohon dan bunyi jangkrik yang tak pernah berhenti. Ia menutup kembali jendela dan duduk di lantai, menahan nafas mendengarkan dalam gelap. Di rumah Adit, keadaannya tak jauh beda. Motor bututnya dicoret-coret cat hitam. Dinding rumahnya dilempari batu tengah malam. Saat ia keluar, hanya keheningan yang menunggu. Tak ada langkah lari, tak ada bayangan. Hanya batu di tanah dan bekas keringat di tengkuknya sendiri. Malam terakhir sebelum mereka pergi, Adit datang ke rumah Sari. Ia berdiri di belakang rumah, dekat pintu dapur. Sari menyusul diam-diam. Mereka berdiri dalam gelap. Tidak ada pelukan, hanya tatap-tatapan singkat. Aku udah siap, kata Adit. Sari mengangguk. Aku juga. Besok malam di gubuk, jam 10? Sari menatapnya sejenak. Jangan telat. Adit mengangguk lalu pergi. Suara jangkrik dan tonggek bercampur menjadi satu, seperti penanda malam yang panjang. Ia masuk ke rumah, duduk di pinggir ranjang, memeluk lutut. Malam ini ia tahu mereka akan pergi. Malam ini seharusnya jadi awal baru, tapi perasaan gelisah itu tetap ada. Menempel di dadanya, membuat nafasnya berat. Jam sudah mendekati pukul 9. Ketika Sari diam-diam keluar dari rumah, ia membawa tas kecil berisi pakaian seadanya, sandal jepit, dan kain batik yang pernah diberikan Adit. Ia melewati jalan setapak menuju kebun tebu dengan langkah pelan. Tidak ada lampu di jalan itu. Hanya cahaya redup bulan yang tertutup awan dan suara angin yang membawa bau tanah basah. Sari memeluk tasnya erat-erat. Setiap kali daun tebu bergerak, ia menoleh. Merasa ada sesuatu yang mengikuti. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus melangkah menuju gubuk tua. Gubuk itu tampak samar di kejauhan. Bayangan kayunya menyatu dengan gelapnya kebun tebu itu. Ia berdiri di depan pintu gubuk, menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya batang tebu yang menjulang tinggi menutup pandangan dari luar. Ia masuk, menaruh tasnya di lantai, dan duduk di sudut ruangan. Tangannya menggenggam kain batik itu kuat-kuat. Nafasnya pendek, dadanya naik turun. Sesekali ia melirik jam tangannya kecil. Adit belum datang. Dari arah kebun terdengar suara ranting patah. Pelan tapi jelas. Sari berdiri cepat. Matanya menyapu sekeliling. Kang Edit, panggilnya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang menerpa daun kebu. Ia mundur selangkah ke belakang, punggungnya menempel ke dinding. Detik berikutnya, 3 sosok muncul dari kegelapan kebun. Sari hanya sempat melihat sekilas wajah Juragan Wiro sebelum 2 orang lelaku besar langsung menyergapnya. Ia berteriak sekuat tenaga. Suaranya pecah di antara batang tebu, tapi terhalang rimbunnya daun yang tinggi. Tak ada yang mendengar. Ia mencoba melawan, menendang, mencakar, tapi kekuatan mereka terlalu besar. Juragan Wiro berdiri tak jauh di situ. Wajahnya datar. Dalam kegelapan kebun itu, Sari diperkosa bergiliran oleh 2 cantengnya. Ia terus meronta, berteriak memohon, tapi tidak ada yang datang. Setelahnya Juragan Wiro sendiri maju mendekat. Semua terasa seperti berhenti di tubuh Sari. Nafasnya tercekat,
teriakannya melemah. Begitu selesai, tanpa banyak kata, salah satu canting menghunus arit panjang yang biasa digunakan untuk memotong tebu. Leher Sari digorok, tubuhnya jatuh ke tanah basah. Mereka mencacah tubuhnya dengan arit, meninggalkannya dalam keadaan hancur. Bau darah bercampur dengan bau tanah dan tebu yang lembab. Juragan Wiro dan kedua centengnya meninggalkan kebun dengan cepat, menghilang di antara batang tebu. Beberapa menit kemudian, Adit tiba. Nafasnya tersengal-sengal karena berlari. Ia membawa tas berisi pakaian dan sedikit uang. Ia memanggil Sari pelan. "Sari, Enduk." Tidak ada jawaban. Ia menaruh tasnya di tanah dan berjalan pelan ke arah gubuk. Pintu gubuk terbuka. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tas Sari tergeletak di lantai. Adit memungutnya lalu keluar lagi. Ia mendengar suara tetesan air di tanah. Saat menoleh ke arah belakang gubuk, matanya menangkap sesuatu. Ia berjalan mendekat dengan langkah kaku. Di sana, di antara batang-batang tebu, ia menemukan tubuh Sari yang sudah hancur. Lehernya digorok, tubuhnya tercat, darahnya meresap ke tanah basah kebun. Adit jatuh berlutut. Matanya membesar, mulutnya terbuka, tapi tidak keluar suara. Beberapa detik kemudian, suara yang keluar dari tenggorokannya hanyalah jeritan panjang. Jeritan itu memecah malam desa, mengguncang udara yang lembab. "Sari, ya!" berteriak berulang kali. Suaranya pecah, tubuhnya gemetar. Jeritan itu akhirnya terdengar sampai ke rumah-rumah terdekat. Lampu-lampu mulai menyala. Orang-orang keluar membawa lampu minyak berjalan menuju kebun. Ketika warga sampai di sana, pemandangan itu membuat mereka mundur spontan. Beberapa perempuan langsung menutup mulutnya. Beberapa laki-laki memalingkan wajah. Ada yang muntah di tempat. Bau darah yang kuat bercampur dengan tanah membuat perut mereka bergejolak. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Adit tetap berlutut di samping tubuh Sari. Tangannya gemetar memegang pundak gadis itu, seolah masih berharap ia akan bangun. Matanya basah, suaranya habis. Ia tidak mempedulikan warga yang berdatangan. Ia hanya menunduk menatap wajah Sari yang sudah pucat. Ayah dan ibu datang terakhir, berlari dari arah jalan. Ibunya menjerit, suaranya pecah. Ayahnya memeluk istrinya yang tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Beberapa warga mencoba menenangkan, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Semua terdiam, menatap tubuh Sari yang terbujur dengan kondisi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu kebun tebu yang biasanya penuh suara serangga mendadak terasa sunyi. Semuanya hanya berdiri menatap, seolah tak percaya apa yang mereka lihat benar-benar terjadi. Wajah-wajah pucat, mata bingung, tangan gemetar. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Tidak ramai tapi tidak sepi. Warga datang karena takut tidak datang. Beberapa menangis, sebagian besar hanya diam. Adit berdiri di pinggir liang, matanya bengkak, wajahnya tidak bergerak. Ia tidak bicara, tidak menyentuh siapapun. Setelah jenazah dikuburkan, ia pergi tanpa pamit. Tidak pulang ke rumah, tidak ada yang tahu kemana. Malam pertama setelah pemakaman, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin tidak berhenti bertiup sejak sore. Langit gelap pekat tanpa bulan. Di rumah-rumah warga, pintu ditutup lebih cepat. Lampu dimatikan lebih awal. Tak ada suara orang berbincang di teras. Tak ada anak kecil yang bermain di lorong. Di rumah kecil di ujung gang, Tirto duduk sendirian di meja makan. Ia membuka tutup panci, mengambil nasi dan sayur, lalu duduk menghadap dinding. Rumah itu sempit, hanya satu ruangan besar dan dapur kecil di belakang. Tirto tinggal sendiri. Ia bukan orang yang disukai warga. Dan sejak bekerja dengan Juragan Wiro, ia makin dijauhi. Sendok pertama masuk ke mulutnya tanpa masalah. Tapi di suapan kedua, ia mulai mencium bau aneh. Awalnya samar, lalu makin menyengat. Bau darah, bau amis yang menempel di langit-langit hidung. Ia berhenti makan menatap piringnya. Nasi yang tadi putih kini berubah warna. Lembek, merah pucat, seperti daging mentah yang dihancurkan. Tirto mengedipkan mata, mencoba memastikan penglihatannya, tapi bayangan itu tetap ada. Ia menjatuhkan sendok,
Jantungnya mulai berdetak cepat. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakang. Sangat pelan. Kayu lantai berderit ringan. Tirto berdiri cepat menoleh ke sudut ruangan. Di sana, di pojok gelap dekat lemari tua, sosok itu berdiri. Wajah Sari, tapi bukan seperti yang dikenal orang. Separuh wajahnya hancur, satu matanya menggantung. Lehernya hampir putus, hanya tergantung di sehelai daging. Pakaiannya sobek, penuh noda. Tangannya terkulai, namun mata satunya yang masih utuh menatap lurus ke Tirto. Tidak, Tirto mundur perlahan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia memegang kursi sebagai penyangga. Sari tidak bicara, tidak bergerak, tapi udara dalam ruangan menjadi lebih pekat. Tirto merasa tubuhnya kaku, nafasnya terengah. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang, tubuhnya membeku. Tiba-tiba lehernya terasa seperti ditarik dari dalam. Bukan dengan tangan, tapi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ia meronta. Kedua tangannya mencakar-cakar tenggorokannya sendiri. Ia menabrak meja, menjatuhkan piring, makanan berceceran di lantai. Matanya membelalak. Lalu terdengar bunyi keras dari dalam lehernya, seperti kayu patah. Krak! Tubuhnya jatuh ke lantai dengan posisi tengkurap. Mulutnya terbuka, matanya membeku dalam posisi melotot. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetangga terdekat mendengar suara gaduh, tapi tidak ada yang berani keluar malam itu. Semua orang tahu, sejak kematian Sari, ada sesuatu yang berubah di desa. Pagi harinya jasad Tirto ditemukan oleh ketua RT yang diminta mengecek rumah karena Tirto tidak terlihat sejak semalam. Ia ditemukan dalam posisi kaku, mata terbuka lebar, tidak ada luka luar, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan luar biasa. Dokter desa menemukan sebab pasti. Mereka hanya bisa bilang jantungnya berhenti. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang mulai bicara dengan nada pelan dan penuh hati-hati. Mati mendadak, kata mereka. Malam pertama setelah pemakaman Sari. Beberapa langsung menghubungkannya. Ada yang bilang arwah Sari belum tenang. Ada yang berkata dia datang untuk menuntut balas. Ibu-ibu di pasar tidak lagi duduk lama di lapak. Mereka jualan cepat, lalu pulang. Anak-anak dilarang keluar malam. Pemuda desa mulai berjaga. Tapi tidak ada yang berani dekat ke kebun tebu setelah maghrib. Beberapa orang mengaku melihat bayangan putih melintas di ujung jalan. Ada yang mendengar suara perempuan menangis di tengah kebun. Tidak ada yang memastikan, tapi ketakutan mulai tumbuh di setiap rumah. Adit masih belum terlihat. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Tapi ada yang bersumpah melihatnya duduk di bawah pohon di dekat makam Sari. Diam, tidak bergerak, hanya duduk menatap tanah. Warga mulai sering mimpi buruk. Tak ada yang berani bicara keras. Tak ada yang berani lewat di jalan dekat kebun setelah maghrib. Ketakutan itu terasa nyata seperti kabut yang tidak terlihat. Semua orang tahu ada sesuatu yang berjalan di desa itu. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana mengusirnya. Di salah satu rumah kecil di pinggir jalan, Kardi duduk sendirian. Ia menutup semua jendela dengan kain. Lampu dipadamkan kecuali satu lampu minyak di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya gemetar. Sejak kematian Tirto, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia mendengar bisikan suara yang memanggilnya pelan. Kang Kardi, bisikan itu lirih, hampir seperti orang bernyanyi. Enak ya tubuhku, lembut kan? Kardi menutup telinganya dengan kedua tangan. Tapi suara itu tetap ada, semakin malam semakin jelas. Kadang suara itu datang dari balik pintu, kadang dari bawah lantai. Ia mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya suara serak. Ia mulai mencakar-cakar kulit lengannya. Ia merasa seperti ada serangga merayap di bawah kulitnya, berjalan dari bahu ke pergelangan tangan, dari dada ke punggung. Ia menggaruk hingga berdarah, tapi rasa itu tidak hilang. Di atas meja ada cermin kecil. Kardi tidak sengaja menoleh ke arahnya. Pantulan wajahnya sendiri terlihat pucat, keringat bercucuran. Tapi di belakangnya, di dalam cermin,
ada wajah Sari yang hancur. Matanya terbuka lebar, lehernya hampir putus, darah menetes pelan. Wajah itu tersenyum dingin. "Pergi!" teriak Kardi. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Cermin bergetar pelan. Kardi memukulnya hingga pecah. Pecahan kaca jatuh ke lantai. Napasnya tersengal. Tubuhnya mulai bergerak sendiri. Tangan kirinya mengambil pecahan kaca, mengangkatnya pelan. Kardi mencoba melepaskan, tapi jari-jarinya mencengkram lebih kuat. Pecahan kaca itu menempel di wajahnya dengan gerakan kasar. Tangannya menyayat pipinya sendiri. Darah segar mengalir. Ia berteriak, jatuh berlutut, lalu bangkit lagi. Tubuhnya berlari keluar rumah sambil menjerit. Wajahnya berlumur darah. Warga yang mendengar hanya berani membuka jendela sedikit. Mereka melihat Kardi berlari di jalan. Matanya liar, tubuhnya terhuyung. Di ujung jalan ia tersandung bambu runcing yang dibiarkan tergeletak. Matanya tepat menabrak ujung bambu itu. Tubuhnya jatuh ke tanah, kejang sebentar, lalu diam. Darah mengalir dari wajahnya ke tanah berpasir. Orang-orang keluar rumah setelah yakin tidak ada yang bergerak lagi. Mereka berdiri di kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya melihat Kardi tergeletak dengan wajah rusak. Mata terbuka, tapi kosong. Kabar kematian Kardi menyebar lebih cepat daripada kabar kematian Tirto. Desa jadi lebih sunyi. Orang-orang tidak berani menyebut nama Juragan Wiro keras-keras. Mereka tahu, sekarang tinggal juragan itu sendiri yang belum kena. Tapi tak ada yang berani menduga lebih jauh. Di rumah besarnya, Juragan Wiro duduk di kursi besar. Lampu ruang tengah menyala terang, tapi wajahnya tampak lebih pucat daripada biasanya. Ia memegang gelas kopi yang tidak disentuh. Di meja depannya bertumpuk surat kabar dan catatan panen, tapi tak ada yang ia baca. Sejak kematian dua orang kepercayaannya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Malam itu ia duduk di kursinya lebih lama. Rumah besar itu terasa kosong. Anak buahnya tidak ada yang berani tinggal di dalam. Semua menghindar. Hanya Juragan Wiro sendirian di tengah ruang yang luas. Jam dinding berdetak pelan. Angin malam masuk dari jendela membawa bau tanah kebun tebu. Ia menutup jendela, tapi bau itu tetap ada. Ketika ia hendak berdiri, ruangan mendadak berubah dingin. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang lalu padam sendiri. Lantai yang semula kering mendadak basah. Lumpur kebun tebu muncul dari celah-celah papan, menyebar cepat ke seluruh ruangan. Bau tanah basah bercampur bau darah. Juragan Wiro terhuyung mundur. Di depan pintu kamar, sosok itu muncul. Sari. Wajahnya hancur, lehernya nyaris terputus. Pakaiannya berlumur tanah dan darah, tapi matanya yang satu menatap lurus dingin. Ia hanya berdiri. Juragan Wiro, tangannya mencoba meraih pistol kecil di meja. Tapi pistol itu terpental sendiri, jatuh ke lumpur. Kakinya menempel di lantai, tidak bisa bergerak. "Pergi!" Suaranya serak. "Pergi!" Arwari tidak bergerak. Tapi tiba-tiba tubuh Juragan Wiro terangkat sendiri, membentur dinding keras. Tulang punggungnya terasa retak. Ia berjerit. Suara jeritannya menggema di ruangan luas itu. Arit berkarat yang menggantung di dinding bergerak sendiri, melayang pelan ke arah Juragan Wiro. Lelaki itu mencoba berontak, tapi kekuatan tak terlihat mencengkramnya lebih kuat. Arit itu menyayat kelopak matanya pelan. Darah mengalir. Juragan Wiro berjerit lagi. Matanya terbuka lebar, tapi tidak bisa menutup. Ia dipaksa melihat semua. Arit itu turun ke perutnya, merobek kulitnya dengan cara gaib. Ususnya ditarik keluar seutas demi seutas, melilit lehernya sendiri. Napasnya terhenti. Mulutnya disumpal tanah yang naik dari lantai, memenuhi tenggorokan. Suara terakhirnya hanya erangan yang tercekik. Tubuhnya jatuh ke lantai terlentang. Wajahnya menatap kosong. Lumpur di ruangan perlahan menghilang. Hanya tersisa bau tanah basah dan darah. Arwah Sari lenyap begitu saja, seperti tidak pernah ada.
Rumah besar itu kembali sunyi. Angin berhenti. Lampu yang padam menyala lagi. Di luar rumah jalanan desa sepi. Pagi harinya kabar itu keluar dari mulut satpam yang menemukan jasad Juragan Wiro saat hendak mengantar laporan panen. Mayatnya ditemukan di tengah ruang tamu. Tubuhnya rusak parah. Isi perut berserakan. Wajahnya tidak bisa dikenali. Tanah basah menempel di lantai. Meski tidak ada bekas air hujan semalaman, di sudut ruangan ari tua berlumuran darah masih tergantung. Bergoyang perlahan seolah baru saja digunakan. Orang-orang datang melihat lalu pergi terburu-buru. Beberapa menangis ketakutan, beberapa hanya diam. Tidak ada yang bersuara keras. Desa Sukatani berubah. Warung-warung lebih cepat tutup. Anak-anak dilarang main jauh. Orang-orang mulai memakai kalung berisi doa dan rajah di bawah baju. Kebun tebu yang dulu jadi sumber penghidupan kini dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang mau memotong batangnya. Tidak ada yang mau masuk ke dalamnya. Orang yang lewat di jalan dekat kebun selalu mempercepat langkah. Tidak ada yang mau singgah, bahkan sekedar menoleh pun enggan. Beberapa warga sempat mengusulkan agar kebun itu dibakar saja. Tapi tidak ada yang berani jadi orang pertama yang memulai. Sejak itu, tempat itu dibiarkan tumbuh liar. Batang tebu makin tinggi, daun-daunnya makin rimbun. Di tengah malam, masih ada yang mendengar suara tangisan dari dalam tapi tidak ada yang datang untuk memeriksa. Adit kembali ke rumahnya beberapa hari setelah semuanya berakhir. Tubuhnya kurus, matanya cekung, langkahnya berat. Ia tidak banyak bicara. Beberapa orang mencoba menyapanya, tapi ia hanya mengangguk. Ia tidak lagi menginjakkan kaki ke pasar. Ia tidak lagi duduk di warung kopi tempat biasa. Ia hanya masuk rumah, menutup pintu, dan tidak keluar selama berhari-hari. Orang tuanya sudah tidak tinggal di sana. Mereka pergi sejak tragedi itu terjadi. Rumah itu kosong sebelum Adit pulang. Kini hanya ada ia sendiri di dalamnya. Malam-malamnya sunyi. Ia duduk di kursi bambu di ruang depan menatap keluar jendela. Wajah Sari selalu muncul di kepalanya. Bukan wajah yang hancur yang ia temukan di kebun, tapi wajah yang dulu, saat tersenyum sambil membawa nasi bungkus, atau saat tertawa kecil di pinggir sungai. Wajah itu tidak pergi dari pikirannya. Suatu malam tanpa mengatakan apa-apa, Adit bangun dari tempat tidurnya. Ia mengambil jaket lusuh dan berjalan ke arah kebun. Langkahnya pelan tapi pasti. Jalan setapak menuju gubuk tua masih sama. Rumput liar sudah tinggi, tapi ia tahu jalurnya. Ia menghindari ranting, melewati semak, dan akhirnya sampai di depan gubuk tempat mereka dulu sering bertemu. Gubuk itu tampak rapuh. Dindingnya miring, atapnya bocor, tapi bagian dalamnya masih seperti dulu. Karung tua tergeletak di sudut. Di lantai masih ada bekas kain batik yang pernah dibawa Sari. Adit masuk pelan. Ia duduk di tempat biasa, memeluk lutut, memejamkan mata. Napasnya pelan, tidak ada suara. Hanya desir angin dan gesekan daun tebu yang tinggi. Beberapa menit berlalu, lalu entah dari mana udara dalam gubuk menjadi hangat. Adit membuka matanya. Di depannya berdiri sosok yang sudah lama tidak ia lihat. Sari. Tapi bukan Sari yang hancur. Ini Sari yang dulu. Wajahnya bersih, rambutnya dikunci rapi. Ia memakai baju sederhana seperti yang biasa ia pakai ke pasar. Ia berdiri di tengah gubuk, tersenyum kecil. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya tatapan yang tenang. Adit tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang. Sari menatapnya, matanya sedikit berkaca. Ia tersenyum sekali lagi. Tidak berkata, tidak bergerak. Beberapa detik kemudian tubuhnya mulai memudar. Cahaya di sekitarnya menghilang pelan-pelan. Sosoknya menjadi samar, lalu lenyap begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada hawa dingin, hanya kesunyian yang tersisa. Adit menunduk, tangannya gemetar sedikit, tapi tidak ada air mata, tidak ada jeritan. Ia mengerti itu perpisahan terakhir. Keesokan paginya rumah Adit kosong. Pintu depan terbuka.
Di atas meja tidak ada pesan, tidak ada barang. Hanya sisa roti kering dan segelas air. Beberapa warga mengira Adit pergi keluar desa. Tidak ada yang tahu pasti kemana. Beberapa bilang ia ikut kerja keluar pulau. Beberapa bilang ia hanya ingin menjauh dari tempat itu. Hari-hari berlalu, desa Sukatani kembali tenang. Tapi bukan tenang yang biasa. Tenang yang penuh dengan hal-hal yang tidak diucapkan. Orang-orang tidak lagi membahas tentang Juragan Wiro, atau centeng-centengnya, atau Adit. Tapi semua orang tahu apa yang pernah terjadi. Mereka tahu cerita itu tidak akan hilang, tidak akan dilupakan. Kebun tebu tetap dibiarkan liar. Gubuk tua itu tetap berdiri, meski sudah mulai lapuk dimakan hujan dan panas. Kadang ada yang lewat dan mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tengah batang tebu. Kadang terdengar suara tangisan, tapi tidak ada yang berani memastikan. Orang-orang hanya menutup jendela dan berdoa. Cerita tentang Sari menjadi cerita yang dibisik-bisikan dari mulut ke mulut. Diceritakan ulang oleh generasi baru. Mereka menyebutnya kembang desa yang dihancurkan karena harga diri. Cerita itu tidak dicetak, tidak ditulis, tapi tetap hidup. Terus berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Dalam bisik-bisik di malam hari, cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di cerita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.